Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua MBC Balong Panggang, Dewan Suryah, pengurus MBC Balong Panggang beserta jajaran yang sangat saya muliakan, dan seluruh jajaran kepengurusan di dalam Nahdlatul Ulama yang sangat saya muliakan. Puji syukur kita haturkan dan dengar sanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada saat ini kita masih diberikan Allah umur panjang hingga bertemu dengan bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keberkahan panjang umur yang diberikan Allah pada kita semua menjadikan hidup kita menjadi lebih baik dan lebih sempurna daripada tahun-tahun sebelumnya. Sholawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan, tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan suri tauladan pada kita semua supaya hidup kita selamat mulai di dunia hingga di akhirat kelak. Para pendengar dan pemirsa Kultum yang sangat saya hormati, pada kesempatan kali ini kita sedikit akan membahas tentang amaliyah yang sudah kita lakukan. Tentu kita semua berharap sama dengan amal ibadah yang kita lakukan, dengan kebaikan yang kita kerjakan. Kita mengharapkan pahala, kita mengharapkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi para hadirin, pemirsa Kultum semua, pahala yang kita dapatkan, pahala yang sudah kita dapatkan bukan mustahil akan menjadi rusak ataupun batal dengan beberapa sebab yang semua niku muncul dari perbuatan dari diri kita masing-masing. Adapun beberapa hal yang menyebabkan lunturnya pahala dari amalia yang kita lakukan: satu, istighalu bi uyubi khalqih. Kita senantiasa mencari kesalahan orang lain, lupa terhadap kesalahan diri sendiri. Perkara seperti ini sudah umum terjadi di lingkungan kita. Begitu mudah dan mengetahui kesalahan orang lain, tapi begitu sulitnya kita untuk mengerti dan mengetahui kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Samangga Gusti Allah niku paring pengingat dateng kula panjenengan sedaya, siapapun orang-orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, ada tanda-tanda. Paling tidak 3 tanda itu akan terselip. Telung tondo niku berada pada diri kula panjenengan sedaya. Tiang-tiang yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, bukan berarti dia akan diberikan Allah harta yang banyak, harta yang berlimpah, bukan. Tapi tiang-tiang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, tanda yang pertama adalah orang itu disenangkan, dipahamkan oleh Allah tentang ilmu agama. Diberikan Allah kemudahan dalam menuntut ilmu. Diberikan Allah
kemudahan untuk mencapai kepahaman dalam sesuatu hal yang dia kerjakan dan dia lakukan. Itu adalah salah satu tanda bilih tiang niku dikersakaken Allah dados tiang sae, maka piyambake akan mudah, dia akan mudah untuk paham terhadap ilmu agama yang ia dengar ataupun yang dia pelajari. Tanda yang kedua, orang niku jika dikehendaki Allah menjadi baik adalah wazudu fid dunya, dia akan zuhud terhadap dunia niki. Zuhud bukan berarti tidak mau dengan dunia. Zuhud bukan berarti harus meninggalkan semua yang ada di dunia niki. Tentu hal niku tidak akan bisa kita lakukan karena kita hidup di dunia, tentu kita butuh terhadap dunia niki. Jadi yang dimaksud zuhud adalah sedang-sedang saja ataupun sekedarnya kita cinta, kita cari dunia untuk kebutuhan, untuk mencapai kesempurnaan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tanda yang ketiga, orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik ialah wabasyarahu biuyubi nafsi. Dia akan tahu, dia akan mengetahui terhadap kesalahan yang ada pada dirinya sendiri. Hal ini bukan hal mudah. Untuk mengetahui kesalahan, keluputan, ataupun kekeliruan yang ada pada diri kita sendiri, tanpa hidayah dan petunjuk Allah niscaya tidak akan mungkin akan kita ketahui. Satu kenikmatan besar jika kita dikehendaki oleh Allah untuk mengetahui kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, pendengar dan pemirsa kultum dimanapun panjenengan berada. Lalu hal kedua yang merusak terhadap amaliyah ataupun pahala amaliyah kita adalah hubud dunya, terlalu cintanya kita terhadap dunia ini. Terlalu cintanya kita terhadap apa yang ada di dunia. Akeh wong sing salah paham tentang hubud dunya. Kebanyakan orang menganggap orang-orang hubud dunya adalah mereka yang berharta banyak, yang memiliki harta berlimpah. Tapi hubud dunya bukan hanya tentang harta duniawiyah. Contoh kecil, kita sudah mendengar adzan dan sudah masuk di dalam waktu sholat. Kita dalam keadaan lelah ataupun payah. Mana yang kita dahulukan, panggilan Allah ataukah kita malah justru dengan kepayahan yang ada akan tidur? Niki contoh hubud dunya. Bukan berarti sekali lagi hubud dunya bukan hanya milik mereka, orang-orang yang berharta banyak, tapi siapapun di antara kita yang mencintai dunia melebihi ataupun mengalahkan cintanya pada Allah, itu adalah hubud dunya. Yang ketiga, yang merusak pahala amaliyah yang sudah kita kerjakan, yaitu qaswatul qalbi, kerasnya hati. Hati kita adalah pemicu dari segala yang terjadi, yang kita lakukan sehari-hari. Baik hati kita, bersih hati kita, lembut hati kita, maka perbuatan-perbuatan yang kita lakukan pun akan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik ataupun ucapan-ucapan yang bagus. Tapi jika hati kita keras, sulit menerima pitutur kebaikan, maka tingkah laku perbuatan kita senantiasa jauh dari tuntunan dan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Lalu yang keempat, yang menyebabkan
rusaknya pahala amaliyah kita semua adalah tulul amal, panjang angan-angan, pemikiran terlalu jauh ke depan, kemauan terlalu jauh, tapi tidak diimbangi dengan perbuatan yang seimbang. Bayangan-bayangan yang ada orang yang tulul amal niki, senantiasa mereka membayangkan hal-hal yang baik, tapi di luar keadaan yang dia alami. Dengan demikian, orang-orang yang tulul amal, senantiasa dia akan jauh dari perbuatan kebaikan, karena pemikiran dan angan-angan yang terlalu jauh ke depan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Maka untuk menghindari hal ini, kita hadapi, kita terima pemberian Allah yang ada pada diri kita, maka kita akan bersyukur dan jauh terlepas dari sifat tulul amal. Lalu hal keempat yang menyebabkan kita semua ataupun pahala amaliyah kita menjadi rusak dan hancur adalah qilatul haya. Sedikitnya rasa malu. Baik malu terhadap Allah ataupun malu terhadap dirinya sendiri jika dia melakukan perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Jika kita punya rasa malu yang tinggi dan kita merasa selalu dilihat oleh Allah, maka kita akan malu jika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Yang terakhir yang menyebabkan rusaknya pahala amaliyah kita semua adalah wadulmun la yambagi, kejahatan, kedoliman yang dia lakukan terus-menerus tanpa adanya tobat dari perbuatan kesalahan yang dia lakukan. Para pemirsa kultum dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan di Ramadan tahun ini 1444 Hijriah, amaliyah-amaliyah yang kita lakukan, khususnya ibadah puasa bulan Ramadan tahun ini, menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Demikian kultum yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, khairan minallahi wa syarran binafsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.